barang siapa yang sudah selesai melaksanakan sholat, baik sholat sendirian, terlebih-lebih sholat berjamaah, maka jangan tinggalkan tempat duduk kalian sebelum kalian meminta dua hal ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melakukan berbagai kegiatan. Baik kegiatan yang berurusan tentang dunia, baik pula kegiatan yang berurusan tentang akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan terbaik bagi umat manusia. Nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ketinggian ilmu seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul dua hal yang dianjurkan setelah selesai melaksanakan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan kepada kita dua hal selesai setelah sholat. Beliau bersabda, barang siapa yang sudah selesai melaksanakan sholat, baik sholat sendirian, terlebih-lebih sholat berjamaah, maka jangan tinggalkan tempat duduk kalian sebelum kalian meminta dua hal ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dua hal ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan pangkat, dan tidak bisa dibeli dengan jabatan. Karena dua hal ini bukan pemberian manusia, bukan pemberian malaikat. Semulia-mulianya Nabi, beliau tidak mampu memberikan dua hal ini. Dua hal ini, yang pertama, jangan tinggalkan tempat sholat kalian sebelum kalian meminta. Ya Allah, tetapkanlah dan teguhkanlah iman di dunia. Yang kedua, ya Allah, jika sekiranya aku mati, maka matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu, setelah selesai kita melaksanakan salat, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Tuhanku, janganlah engkau berpaling setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan anugerahkanlah kami rahmat dan hadiratmu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kenapa kita meminta keteguhan iman? Karena iman itu naik turun. Iman itu pasang surut yang bahayanya ketika iman keluar dalam dada bersamaan dengan datangnya ajal. Maka kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengucapkan kalimat
La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Iman dan hidayah itu tidak gampang kita miliki. Kenapa? Karena iman dan hidayah itu bukan warisan, bukan pemberian orang tua, bukan pemberian malaikat, tetapi iman dan hidayah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Berapa banyak kita saksikan orang tuanya alim ulama, orang tuanya imam masjid, tetapi anaknya jauh dari Allah, jauh dari agama Allah. Begitu juga sebaliknya, ada juga orang tuanya nakasa, pemabuk, tidak pernah ke masjid, tetapi anaknya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya jadi santri dan santriwati penghafal Al-Qur'an. Oleh karena itu, jika ada teman dan saudara kita yang jauh dari Allah, maka ajak mereka dengan cara saksama. Jangan paksa mereka, karena kita sebagai manusia tidak mampu memberikan mereka petunjuk. Belajarlah dari kisah Nabi Nuh. Beliau adalah seorang nabi, tetapi beliau tidak mampu membimbing anak dan istrinya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Begitu juga dengan Nabiullah Muhammad SAW. Beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib menghadap kepada Allah tanpa dalam hatinya kalimat La ilaha illallah. Itulah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.